Nah, jadi Bapak Ibu tuh udah baca bukunya Michael Sells itu ya. Itu saya juga kirimkan di grup WA kontroversinya. Waktu itu ada kontroversi di University of North Carolina Chapel Hill ya. Buku ini dijadikan bacaan wajib ya di UNC waktu itu. Dan tidak lama sesudah 9/11 ya. Jadi memicu sekali kontroversi ya. Kenapa? Karena di Amerika itu kan di sekolah public school itu nggak boleh nuansa keagamaan itu dipaksakan gitu ya karena nanti bisa ada kesan rasisme dan diskriminasi begitu ya. Sehingga di public school juga anak-anak kecil terutama tidak boleh ya guru itu berdoa di depan anak-anak kecil karena itu intimidatif nanti buat murid-murid yang beragama lain ya. Tapi kalau di universitas sebenarnya bebas ya. Dan di Chapel Hill ini kebetulan Michael Sells ini punya buku ini ya, yang diwajibkan untuk dibaca di dalam masa summer itu ya, summer vacation itu ya. Nah jadi tahu-tahu jadi kontroversi ya, karena ini buku ini adalah terjemahan ayat-ayat Quran yang eh, bagian surah Mekahnya, yang pendek-pendek itu yang di belakang ya. Dan Bapak Ibu baca bagian introduction-nya ini ya yang menggambarkan betapa keindahan ayat-ayat Quran itu ya dan betapa begitu ayat-ayat itu diterjemahkan kita miss sesuatu yang sangat besar ya. Di dalam bahasanya Michael Sells dia menyebutnya sebagai sound vision. Ya jadi Quran itu bukan dinikmati sebagai teks sebenarnya, tapi lebih sebagai suara ya yang dikumandangkan ya dan kita mendapatkan visi dari suara itu yang digemakan itu dilafalkan itu ya sebenarnya ya. Nah, saya ingin tunjukin beberapa bagian yang menarik ya. Eh, Walaupun Pak Tito di texting bilang nggak banyak hal baru ya dari sini, memang Michael Sells nuansanya beda ya. Dia berusaha menunjukkan aspek-aspek yang sangat puitis itu ya dari Quran ya, terutama di surah-surah Mekah. Kalau Abdullah Said yang Bapak Ibu baca memang lebih memperlihatkan tema-tema ya dan tekstur dari Quran yang dibaca topik-topik tertentu begitu ya. Jadi pendekatannya memang lain gitu ya. Tapi pendekatan Michael Sells ini sangat interesting ya. Saya mulai dari belakang buku ini ya karena cuplikan PDF yang Bapak Ibu baca ini nggak punya halaman ya. Jadi agak sulit nih kalau mau diincar halaman berapanya ya. Kebetulan nih ada satu bagian dari Quran yang dikutip penuh ya. Dan menjadi bagian yang Michael Sells pakai untuk menjelaskan ya betapa sebenarnya Quran itu menyimpan puisi dan pemaknaan yang butuh penggalian dan perenungan gitu ya. Ini surah 101 ya. The Qaria. Ya, dalam banyak bahasa tidak diterjemahkan, digemakan begitu saja Qaria ya. Dan kalau terjemahannya Michael Sells dia pakai kata calamity ya. Ini seperti bencana begitu ya. Nah, tapi di bagian ini Michael Sells nulis juga ya. Surah ini mengandung dua kata yang sangat misterius. Yang pertama adalah Qaria ya, a word that could mean smashing, obliterating, crushing, or calamity. Ya. Jadi nuansa artinya spektrumnya juga banyak ya Qaria itu ya, menghancurkan, meremukkan begitu ya, bencana gitu ya. Lalu kata misterius yang lain yang sering nggak diterjemahkan juga adalah Hawiyah. Ya, artinya bisa adalah ibu yang kehilangan anak sulungnya begitu ya, atau juga bisa artinya hasrat ya, desire, bisa artinya juga jurang yang dalam ya, atau jatuh begitu ya. Jadi ini kata-kata yang bernuansa dipakai begitu saja di Quran gitu ya, dan kalau mau diterjemahkan tuh jadi sulit gitu ya. Nah ini The Qaria ya, saya ingin perdengarkan ya bunyinya supaya Bapak Ibu dapat sound visionnya juga ya. Michael Sells ini dalam bukunya dia selipkan CD ya. Saya punya bukunya tapi kebetulan waktu penjualannya ini nggak ada CD-nya. Untungnya zaman sekarang di internet banyak sekali ya ayat-ayat Quran juga. Jadi bisa kita dengarkan juga sound visionnya itu ya. Ini saya coba putarkan ya. Ya
Sebentar, ini saya matikan dulu. Bentar. Nah, saya share lagi karyanya. Nah, ini soundnya udah. Coba kita dengarkan ya ayatnya. Dan di sini ada terjemahannya juga dalam bahasa Inggris ya. Yang dipilih adalah disaster. Ya, coba kita dengarkan ya. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Ya, ini bagian hawiyah. Tadi dipilih terjemahannya adalah ini, abis ya, jurang. Tapi itu cuma salah satu aja pilihan yang mungkin ya, karena artinya hawiyah bisa juga adalah melibatkan kesedihan yang mendalam, itu ya ibu yang kehilangan anak sulungnya begitu ya. Nah, tapi begitu diterjemahkan langsung hilang itu nuansa-nuansa itu ya, yang cuma bisa kita maknai di dalam hawiyah gitu ya. Yang Karia tadi juga ini ya, diterjemahkannya jadi disaster ya. Tapi kan Karia itu macam-macam juga ya sebenarnya nuansanya ya, bisa menghancurkan, memecahkan begitu ya. Me, apa bisa juga artinya disaster memang. Nah, masalahnya di dalam bahasa yang berbeda kita cuma punya satu pilihan begitu ya. Dan itu yang menurut Michael Sells itu sangat disayangkan karena kita tidak mungkin ya eh, mempreserve berbagai hal itu yang muncul di dalam kata itu dan digemakan begitu ya. Nah, ini pilihannya Michael Sells ya, menerjemahkan bagian-bagian itu hanya tetap di bahasa aslinya. Ya, jadi the Qaria, what is the Qaria? What can tell you of the Qaria? Gitu ya. Ini pakai gaya yang mirip-mirip kayak King James. Walaupun Michael Sells juga bilang ya di tengah-tengah introduction ini meniru gaya King James begitu saja juga nggak menguntungkan ya, karena Quran ya beda ya dari Alkitab gitu ya. Dia tuh ingin menghadirkan Quran seperti di bahasa aslinya sedekat mungkin, itu sangat sulit begitu ya. Lalu hawiyahnya juga nggak diterjemahkan di sini ya. His mother is Hawiyah gitu ya di bahasa aslinya. Dan Hawiyah ini ya kalau ada hubungannya dengan ibu ya, mungkin nuansanya adalah ibu yang kehilangan anak sulungnya ya. Tetapi juga bisa diterjemahkan jurang itu tadi ya, abyss itu yang dipilih terjemahannya ya. Dan ini temanya ya kalau kita lihat, ini tema yang sangat sering muncul di surah-surah Mekah ya, bahwa mengingatkan umat ya terhadap akhir zaman. Nanti ada pengadilan ya, dan barang siapa yang ditemukan terlalu enteng timbangannya begitu ya, perbuatan baiknya karena kehidupannya itu terlalu enteng gitu ya. Nasibnya apa? Nasibnya adalah hawiyah. Ya, his mother is hawiyah ya, untuk orang-orang yang timbangannya terlalu enteng ini. Begitu ya. Dan apakah itu hawiyah gitu ya, dipertanyakan lagi, raging fire gitu ya. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia ya, coba kita lihat ya, at least yang beredar di internet ya. Sebentar. Kita lihat di Indo Quran ya. Itu surah 101 ya. Ini coba kita lihat ayat 2-nya ya. Kari'anya pakai kata apa ya? Nah, apakah hari kiamat itu? Jadi kari'a itu kalau di dalam pilihan tadi bahasa Inggris diterjemahkannya disaster ya, di bahasa Indonesia jadinya hari kiamat. Ya, pertanyaannya jadi apakah hari kiamat itu ya? Terus hawiyah bagaimana ya hawiyah?
Kita lihat ayat 10 ya. Nah, tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Ya, jadi Hawiyah ditulis, Hawiyah diambil ya, katanya bulat, tapi langsung ditafsirkan itu neraka ya. Karena mengambil yang dari ayat berikutnya ya, kan jawabannya apakah Hawiyah? Jawabannya adalah raging fire, ya api yang lagi mengamuk begitu ya, api yang sangat panas. Ya sehingga Hawiyah itu langsung ditafsirkan sebagai neraka. Tapi nuansanya sebenarnya nggak seperti tepat seperti itu ya. Michael Sells itu mengatakan karena begitu diterjemahkan kita langsung kehilangan seluruh puisinya, begitu ya. Karena apakah hidup yang terlalu enteng itu ya? eh, Dan hal semacam ini kita juga baca sih di Alkitab ya, Bapak Ibu mungkin ingat ayatnya. Kamu telah ditampi dan ditemukan terlalu enteng begitu misalnya ya. Itu kan ayat yang sama itu ya, lirik yang sama ya, atau seperti Petrus yang iblis telah menampi kamu begitu ya. Jadi ini ayat-ayat yang sebenarnya seperti timbangan ya, yang menentukan nasib kita di akhir zaman ya. Dan kalau kamu terlalu enteng begitu ya, ibu kamu adalah jurang yang dalam gitu ya. Kalau saya mau pakai kata abis ya, dibandingkan neraka gitu ya. Dan apakah itu jurang yang dalam itu adalah api yang mengamuk begitu ya. Jadi sebenarnya ayat-ayat Quran itu sangat puisi ya. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kata Michael Sells ya, ayat-ayat Quran itu diperdengarkan ya dan diajarkan kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu bersentuhan dengan Quran itu bukan sebagai buku yang dibaca ya, melainkan di dalam gema sound vision itu ya, tumbuh bersama ayat-ayat itu ya, terngiang-ngiang di telinga kita ya, karena eh, kita itu dari kecil tumbuh dengan nyanyian-nyanyian itu ya. Dan kalau kita ngerti bahasa Arabnya ya, kita merasakan seluruh nuansa puisi itu di sana. Ya, sehingga kita tuh akan merenungkan ya, bagaimana kita menghidupi kehidupan kita ini ya. Dan apa yang terjadi ya nanti kalau the day of reckoning itu datang ya, kalau hari perhitungan itu tiba ya, apakah hidup kita itu akan ditemukan terlalu enteng atau cukup berat begitu ya, sehingga kita masuk ke dalam kebahagiaan begitu ya. Nah, ini ayat-ayat yang sangat eskatologis, ciri khas dari ayat-ayat surah Mekah. Nanti Bapak Ibu akan baca ya minggu depan di cuplikan-cuplikan Michael Sells yang saya pilih itu ayat-ayat surah Mekah juga. Ini ada komentar nih dari Pak Cinyo nih. Mungkin padannya kalau kita dengerin lagu klasik Dies Irae. Itu gimana Pak? Boleh dijelaskan Pak? Iya, itu Dies Irae, The Day of Wrath ya kalau nggak salah. Nah itu musik klasiknya juga kalau tadi kan kita dengerin chanting ya, lebih ke chanting kan ya, pengajian gitu. Nah kalau itu musik klasik gitu, dia menggambarkan the day of judgment itu kayak gimana gitu. Iya. Jadi dengan background itu dia, dengan background teologi Kristen gitu. Dan bentuknya lagu ya, jadi ada kemiripan ya karena didengar gitu ya. Iya, lagu klasik gitu. Mungkin juga kita bisa bandingkan dengan Gregorian chant juga kali ya. Betul. Dan kalau Bapak Ibu ke Sistine Chapel di Rome gitu ya, lukisan yang paling terkenal yang temboknya sangat besar itu dilukis oleh Michelangelo, itu juga temanya The Judgment Day. Waktu Yesus itu datang kembali lalu di awan-awan begitu ya, nanti ada orang-orang yang dihakimi ke dalam inferno gitu ya, ada orang-orang yang diangkat ke dalam kebahagiaan gitu ya, terus kita bisa menatap tembok itu begitu ya, yang sangat besar gitu ya, mengagumi keindahan lukisannya Michelangelo sambil merenungkan kehidupan kita. Ya, itu mungkin konsepnya ya yang pada saat lukisan itu dilukis di Sistine Chapel ya. Jadi kalau ke Vatikan ya, jangan lewatkan ya kesempatan untuk berdiri di depan lukisan Michelangelo itu ya. Nah, jadi sebenarnya nuansa-nuansa itu kita punya juga ya sebagai umat Kristiani ya, dan di dalam Quran terutama di surah-surah Mekah itu muncul ya, dan itu message utamanya Muhammad waktu di Mekah ya, bahwa ingatlah ini hari akhir ini ya, dan hiduplah yang baik begitu ya, dan kembalilah kepada
Allah yang monoteis itu. Ya, dan dengan message-nya semacam itu rupanya ada bagian masyarakat yang merasa terancam ya, bahkan suku Quraisy, sukunya dia sendiri begitu ya, sehingga dia menghadapi perlawanan-perlawanan bahkan sejak di Mekah gitu ya. Nah, jadi salah satu tujuannya Michael Sells menulis buku ini adalah supaya kita tuh menangkap lagi ya seluruh nuansa itu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti baca ya ayat-ayat surah Mekahnya yang di belakang yang saya pilihin ya, itu termasuk komentarinya gitu ya. Jadi ada per ayat lalu Michael Sells nanti jelasin di halaman sebelahnya itu tafsirnya juga ya, kenapa ayat-ayat itu munculnya begitu, bagaimana kita memahaminya gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu menolong sih supaya Bapak Ibu bisa familiarisasi ya dengan ayat-ayat itu ya. Ada komentar lain atau pertanyaan? Silakan kalau ada. Berhubungan dengan texting saya sih, jadi Iya. Kalau saya makin melihat ya betapa memang sih kalau di Alkitab itu ada juga ya ayat-ayat tentang hari terakhir dan penghakiman dan sebagainya, tetapi kan lebih banyak didominasi dengan bahwa ada juru selamat nih gitu, bahwa dia datang sebagai pembebas dan penyelamat. Nah, itu memunculkan satu harapan gitu sebenarnya bagi kita, bahkan kepastian kayak gitu. Nah, kalau yang Bapak bilang tadi berarti kan dari kecil ya. Saya dulu kecil juga suka sih beli buku-buku. Itu kan abang-abang jualan di rumah gitu ya. Ada buku-buku tentang kiamat gitu ya. Dan saya sangat takut gitu melihatnya, memang itu ampuh sekali untuk membuat waktu itu saya masih kecil ya, jadi sangat takut. Tapi di satu sisi juga kita bergumul dengan kondisi yang nyata bahwa kita itu memang lebih cenderung melakukan dosa gitu, jadi stres gitu, jadi takut akan hari penghakiman, tapi juga kayak nggak berdaya gitu. Nah, sedangkan juga di dalam buku itu juga ketika didefinisi tentang Allah ya, saya nggak melihat juga ya Allah itu savior ya, bahwa Allah ada apa enggak ya, saya agak lupa sih. Nah gitu, tapi kalau di Alkitab itu kan maksudnya dia memberikan satu pengharapan dari kayaknya sesuatu yang kita kayaknya nggak bisa gitu. Nah juga ada pertanyaan sih, apakah itu yang membuat akhirnya pertanyaan saya di texting itu lalu apa yang kira-kira bagi umat muslim dia harus melakukan apa gitu supaya dia ya dapat keselamatan. Nah, apakah kayak misalnya jihad yang misalnya kayak walaupun tidak semua muslim gitu ya, tapi yang misalnya dilakukan teroris gitu. Apakah itu adalah cara cepat gitu ya untuk bisa mencapai surga itu gitu, ataukah ada cara lain sebenarnya, atau itu sebenarnya cara keputusasaan gitu karena nggak bisa menjalani hidup yang nggak bisa seperti yang diharapkan gitu ya. Sehingga akhirnya ya itu cara cepatnya, saya belum tahu sih ya apakah itu cara cepatnya. Terima kasih Pak. Ya, kalau soal jihad sih banyak juga Muslim scholars yang modern seperti Said Hussein Nasar ya, Bapak Ibu juga udah lihat tafsirnya terhadap jihad. Jihad al-akbar itu kan melawan hawa nafsu begitu ya, itulah jihad yang besar ya. Jadi banyak juga Muslim scholars yang berusaha mengambil jarak ya dari tafsir jihad yang cuma sekedar kekerasan begitu ya. Nah, tapi Michael Sells itu ya di dalam bukunya juga memberikan komentar ini, mungkin menjawab dari pertanyaan Bu Fani ya. Nih ya, coba saya tunjukkan ya. Nah, di bagian yang ini ya. Di sini ya Michael Sells itu bilang ya, stereotip standar ya terhadap Islam ya dan terhadap Quran ya, yang terutama di propagandakan oleh orang-orang yang anti-Islam ya, polemisis anti-Islam. Dan ini Michael Sells bilang, and missionaries ya, missionaries juga suka melakukan menurut Michael Sells. Ini adalah bahwa Islam itu adalah religion of fear, itu stereotipnya. Ya, berbeda dengan kekristenan karena kekristenan adalah religion of love. Begitu ya. Itu stereotypingnya kata Michael Sells ya. Nah, untuk orang muslim ya yang familiar dengan Quran di dalam bahasa Arab, nuansa bahwa ayat-ayat itu sebenarnya cuma ingin mendatangkan rasa takut ya, itu sebenarnya tidak akurat ya, bahkan mengherankan gitu kata Michael Sells ya. Nah, memang Quran itu
menegaskan satu keadilan ya, justice ya, yang akan menjadi nyata ya di dalam surah-surah Mekah terutama secara eskatologis ya, nanti ya di hari penghakiman itu ya, kita akan ngerti ya meaning in life kita ini, the ultimate meaning in life, keadilan itu akan muncul ya, karena orang-orang yang hidupnya baik ya akan dijustifikasi ya bahwa memang kehidupannya baik, sedangkan orang-orang yang jahat tapi menindas, cuman mungkin dihormati di kehidupan ini seolah-olah mereka orang yang baik tapi jahat sebenarnya. Nah, itu juga akan diadili, akan menerima keadilannya ya. Jadi at the day of reckoning, this meaning and justice are brought together. Ya, jadi arti kehidupan dan keadilan itu akan muncul ya di hari penghakiman itu ya. Nah, the Quran warns those who reject the day of reckoning and who are entrenched in lives of acquisition and injustice that an accounting awaits them. Ya, jadi Quran itu memperingatkan orang-orang yang pokoknya asal mau untung aja di dalam kehidupan ini, melakukan hal-hal yang tidak adil begitu ya. Dan peringatan ini muncul di dalam surah-surah Mekah itu. Jadi bisa menghasilkan semacam keteduhan ya sebenarnya ya bahwa nanti akan ada keadilan loh. Ya, jangan pikir ya dunia ini bisa hidup semena-mena gitu ya, menginjak-injak orang miskin ya, orang yang anak yatim gitu ya, janda-janda ya. Nanti akan ada keadilan. Ya, dan surah Mekah ini menjanjikan hal itu gitu ya. Nah, jadi bukan terutama untuk memunculkan fear ya, kata Michael Sells. Tapi ya Michael Sells memang bilang ya, kalau kita menerjemahkan Quran itu jadi tinggal misalnya kayak surah karya itu ya, menjadi tinggal apakah hari kiamat begitu ya. Lalu apakah neraka Hawiyah itu adalah api yang sangat panas gitu ya. Nah, kalau diterjemahkannya jadi tinggal kata-kata itu ya, yang muncul di hati kita memang jadi ketakutan ya terhadap neraka ya. Ini kan juga suka muncul kalau di kalangan Kristiani itu misalnya ada pengkhotbah yang mengklaim dia sudah dibawa ke neraka, melihat neraka seperti apa, penderitaan orang-orang di situ ya. Kadang ada ya semacam buklet-bukletnya itu ya yang jadi laku keras ya karena orang suka ya hal-hal yang kontroversi semacam itu ya. Terus ada juga kalangan Kristen yang merasa ya itu ada gunanya ya supaya orang Kristen hidupnya lebih sungguh-sungguh gitu ya. Menerbitkan rasa takut nggak apa-apa gitu ya. Karena orang ini kan udah diangkat ke neraka ya terus melihat kenyataannya gitu. Nah, kita menduga seperti itu ya karena di kekristenan juga mungkin beredar ya. Tetapi sesungguhnya kata Michael Sells, kalau kita menghayati Quran bahkan di dalam bahasa Arabnya ya dan bisa mendengar seluruh nuansa bahasa Arab itu waktu dikumandangkan gitu ya, mungkin perasaan yang timbul itu bisa berbeda ya. Nah, justru kata Michael Sells, perasaan yang sering muncul itu perasaan sedih ya, huzun itu istilahnya ya. Jadi Michael Sells juga menulis problemnya manusia ya yang digambarkan di Quran itu adalah lupa. Ya, dosa itu adalah kalau kita lupa sama Tuhan. Gitu ya, sehingga obatnya apa? Adalah zikir, ya, mengingat lagi. Ya, dan kalau manusia itu lupa akan hari penghakiman itu, akan keadilan yang dari Tuhan itu, ya kita harus berzikir ya. Dan kalau ternyata masih banyak manusia yang lupa ya dan tidak hidup baik-baik gitu ya, maka Quran itu nadanya itu sedih sebenarnya, huzun, begitu istilahnya itu. Ya. Nah, jadi yang saya, ya Pak, silakan Bu. Berarti gitu ya Pak. Makanya orang sangat mengusahakan itu ya Pak ya, misalnya zikir atau sholat ya, sholat 5 waktu kayak gitu-gitu ya. Iya, dan upaya sholat itu ya mengumandangkan lagi ayat Quran itu adalah dalam upaya mengingat ya. Karena kalau kita kumandangkan terus kita bisa terus ingat ya. Dan kalau kehidupan kita ternyata dipenuhi ketidakadilan dan kejahatan, kita sedih ya dan akan kembali lagi kepada Tuhan begitu. Saya makin paham sih ya kenapa mereka memperjuangkan itu. Cuma ya memang kalau dari sisi Kristen maksudnya dosa itu kan sebenarnya kan pikiran dan hati juga ya yang bukan tindakan di luar gitu. Jadinya ya
Allah tuh juga pasti akan melihat kan, maksudnya hati dan pikiran gitu. Apakah ketika melakukan itu sebenarnya hatinya juga jauh dari Allah, apa ingat Allah benar-benar apa gimana gitu, seperti itu. Dan tapi saya jadi makin bisa memahami sih kalau misalnya cara berpikir seperti itu. Oke, Pak. Ya, nah komentar Bu Fani yang terakhir ini juga sangat menarik ya, bahwa orang Kristen itu yang lebih penting adalah isi hatinya gitu ya. Jadi memang di kekristenan ya, dan terutama kalau kita baca Perjanjian Baru ya, itu kan memang bergeser ya dari melakukan hukum yang Taurat itu yang seperti di Perjanjian Lama menjadi kalau di dalam istilah Paulus adalah sunat di dalam hati. Ya, sehingga makanya Bu Fani komentarnya seperti itu ya. Yang lebih penting itu ada kesetiaan di dalam hati kita kepada Tuhan. Begitu ya, karena soal perbuatan baik itu kan sebenarnya adalah atas anugerah karya Allah di dalam Kristus, begitu ya. Jadi buat orang Kristen kan pemikirannya seperti itu. Nah, biasanya kalau saya ngobrol sama teman-teman Islam ya, kalau kita baca ayat-ayat Quran surah Mekah itu kan selalu yang dihadirkan adalah hidup itu yang baik ya, sebagai bagian dari visi eskatologis itu. Jadi langsung ke behavior sebenarnya. Ya, kalau orang Kristen tuh sering nggak nyaman ngomong soal yang terlalu behavioristik. Ya, karena yang penting isi hatinya. Begitu ya. Tapi kalau soal aturan makanan atau aturan ritual apa-apa, kita rasa bukan itu yang dikejar begitu ya, melainkan isi hati itu yang jadi penting ya, desire itu dan seterusnya. Nah, saya tuh suka bilang sama teman-teman saya yang Islam ya, kekristenan itu mirip sama cabang Islam yang lebih sufi. Ya, jadi ada ya bagian Islam yang tasawuf itu ya, yang sufi, tapi sangat minoritas ya. Misalnya tokoh yang terkenal namanya Rumi begitu ya. Dia juga semacam sastrawan ya, menulis banyak hal tentang cinta begitu ya. Dan orang-orang Islam yang sufi itu ya lebih mementingkan hal-hal itu ya, yang lebih mistisism begitu ya, dibandingkan dengan misalnya menjalankan syariah ya sebagai bagian dari pemahaman Islam yang pada umumnya begitu ya. Nah, jadi kalau dialog supaya bisa agak menangkap nuansanya, saya kadang-kadang jelasinnya gitu ya, bahwa kekristenan itu lebih mirip sufi gitu ya. Makanya juga bukan sunat atau apa yang menjadi tuntutannya atau aturan makanannya, melainkan hal-hal yang mencakup isi hati begitu ya. Jadi hal-hal semacam itu juga ada ya, motif-motif itu di kalangan Islam walaupun minoritas ya di kelompok-kelompok sufi begitu. Ya, ada pertanyaan lagi atau komentar lain? Kalau ada silakan. Oh, ini waktu kita sebenarnya udah mau habis ya. Kalau gitu saya beralih ke Abdullah Said sedikit ya. Supaya ada perimbangan di pembahasan kita. Nah, kayaknya sih Bapak Ibu waktu nulis texting lebih banyak ini ya, tertarik dengan dari Abdullah Said ya. Dan terus mulainya juga dengan topik-topik yang cukup interesting ya, soal setan, soal jin gitu ya. Yang di kekristenan tuh nggak ada ya hal-hal semacam ini ya. Karena kalau di kekristenan malaikat ada, iblis ada ya, tapi jin tuh nggak ada yang di tengah itu ya. Sehingga nuansa semacam spiritual being kalau di Islam tuh lebih ada tambahannya begitu ya. Nah, di sini penjelasannya ya yang dikemukakan Abdullah Said adalah jin itu menurut teolog-teolog Islam itu diciptakan seperti smokeless fire begitu ya, dari api yang tidak berasap ya. Jin punya free will, jadi ada jin yang baik, ada jin yang melawan Tuhan begitu ya. Nah, kalau setan, kalau iblis ini memang jahat begitu ya. Tetapi juga ada kisahnya, dan kisah itu kisah penciptaan Adam juga ya,
yang ada kemiripannya dengan yang muncul di Kejadian ya, tapi juga ada perbedaan ya. Perbedaannya adalah yang sangat khas ya dari Quran adalah waktu Allah itu menciptakan Adam ya sebagai khalifah ya di atas bumi ya, kata itu yang dipakai ya, vicegerent ini ya. Nah lalu malaikat itu protes karena disuruh menyembah kepada Adam ya, dan protesnya malaikat itu bilangnya adalah loh kenapa kita harus menyembah ciptaan ini yang akan mengakibatkan kekacauan di bumi ya, dan mengakibatkan pertumpahan darah begitu ya. Nah lalu Allah itu menolak ya protes ini dan tetap menciptakan Adam ya, dan Tuhan itu mengajarkan Adam nama-nama ya segala hal ya. Ini juga ada sih di Kejadian ya. Dan tapi malaikat yang menolak itu ya, yang menolak menyembah Adam itulah iblis ya, yang sehingga iblis itu terus-menerus menggoda di dalam kehidupan manusia ya, mendorong manusia itu untuk hidup di dalam dosa begitu ya. Nah, tapi Adamnya sendiri tidak masuk ke dalam semacam peristiwa dosa asal atau apa ya. Konsep dosa asal itu tidak ada ya di dalam kerangka teologinya Islam, karena Adam begitu bersalah, memang dicatat juga di dalam kisah penciptaan itu bersalah, tapi terus diampuni ya, karena Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya, itu yang ditulis juga oleh Michael Sells ya. Itu dua nama Tuhan mungkin yang sangat sering diucapkan ya kalau kita dengar juga di Indonesia ya, di dalam ucapan Bismillah itu ya, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun gitu ya kalau di dalam bahasa Indonesia ya. Nah, tapi Michael Sells juga memberikan catatan ya, Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan the merciful and the caring gitu ya. Tapi Michael Sells sengaja tidak mau pakai kata merciful karena merciful menurut dia nanti dekat dengan konsep kekristenan yang terkait dengan dosa asal. Jadi dia pakai terjemahan the compassion and the caring gitu ya kalau baca bukunya Michael Sells, kalau perhatiin ya. Jadi Michael Sells tuh sangat memperhatikan nuansa kata-kata karena dia berusaha menerjemahkan Quran itu sebisa mungkin menggemakan lagi ya kompleksitas yang ada di dalam ayat-ayat Qurannya itu. Nah, terus Michael Sells juga memberikan komentar rahim itu sebenarnya di dalam bahasa Arab yang juga kita warisi ya di dalam bahasa Indonesia itu adalah rahimnya wanita itu. Ya, jadi Allah yang Maha Rahim itu seolah-olah mengandung ya dengan berbagai kebaikan begitu ya, sehingga memberikan rahmatnya kepada manusia begitu. Sehingga buat orang Islam ya, salah satu nuansa juga yang muncul ya di dalam hal-hal semacam itu adalah kalau misalnya ada hari penghakiman ya, kalau Bapak Ibu dengar misalnya debat antara Nabil Qureshi dan Sabir Ali misalnya ya, atau Sabir Ali dengan apologet Kristen yang lain saya lupa. Tapi Sabir Ali itu bilang begini, di hari penghakiman itu ya, Tuhan itu akan menghargai perbuatan baik itu berkali-kali lipat daripada perbuatan jahat. Jadi sebenarnya Tuhan itu Maha Pemurah begitu ya. Sedikit saja, kalau manusia bisa sedikit saja berbuat baik ya, itu manusia akan terkejut ya, karena Tuhan itu sangat sangat merciful ya, sangat murah hati ya terhadap kebaikan-kebaikan yang dilakukan manusia. Cuman manusia seringnya lupa ya, maunya berbuat jahat terus begitu ya, dan karena digoda oleh iblis begitu ya. Nah, jadi di dalam peperangan ini terus manusia itu punya free will, demikian juga jin ya punya free will begitu ya di dalam teologi Islam. Terus kita seperti hidup di dalam tengah-tengah peperangan antara yang baik dan yang jahat ini. Dan ayat-ayat Quran itu mengingatkan kita supaya kita tuh berlomba-lomba berbuat baik begitu ya. Karena itulah tujuan hidup ini begitu. Ya, itu dari Abdullah Said tuh yang menarik buat Bapak Ibu mungkin itu ya, kompleksitas spiritual being-nya yang ada jin itu di situ ya. Ada komentar atau pertanyaan? Saya tanya satu hal, Pak. Iya, Pak. Ada variasi nggak sih pandangan kehidupan setelah kematian di teologi Islam? Soalnya salah satu yang
yang banyak diomongin di Indonesia setidaknya kan yang persoalan berapa 70 bidadari itu loh. Oh iya. Selain penggambaran itu, ada berapa banyak variasi sih di dalam kerangka pikir Islam? Iya, soal ini ya, bagaimana sebenarnya realitas surgawi itu ya, itu Bu Fani itu yang menulis ya di dalam textingnya ya, tertarik ke arah situ ya. Michael Sells itu ada komentarnya tersendiri ya, kalau Bapak Ibu baca ya, bahwa dan itu juga dikutip oleh Bu Fani kalau nggak salah ya. Jadi Michael Sells itu dia melihat ya bahwa kalau Quran menggambarkan hal-hal itu di dalam bahasa yang antropomorfik ya, mengambil bentuk-bentuk yang bisa dipahami manusia ya, seperti Allah itu punya tangan ya, dan juga termasuk deskripsi surgawi itu yang pakai kenikmatan-kenikmatan duniawi begitu ya. Itu sebenarnya adalah upaya untuk menjelaskan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah didengar oleh mata, tidak muncul di dalam hati manusia gitu ya. Itu 2 Korintus itu yang dikutip oleh Michael Sells itu ya. Jadi upaya antropomorfik itu sebenarnya menjelaskan di dalam bahasa manusia hal-hal yang tidak terkatakan itu. Karena kan realem surgawi dan realem ilahi itu sebenarnya memang sangat transenden dan jauh dari realitas duniawi ya. Nah, Michael Sells menjelaskannya seperti itu sih. Jadi kalau pertanyaannya Pak Rainer ya, ada berapa versi sih sebenarnya ya realitas akhir zaman itu ya? Ya cuma 1 versi Pak. Nah, cuman bagaimana menghayatinya ya, dan apakah realita-realita surgawi itu yang mau ditafsir, ditulis di Quran itu secara literal, harafiah begitu ya? Atau sebenarnya itu menggambarkan satu kenikmatan yang di dalam hal-hal duniawi itu kita bisa pahami, tetapi di surga itu nanti di realem yang mungkin sangat berbeda ya, dan sangat transenden dari kehidupan ini. Ya kan kalau di ayat-ayat Quran itu bahkan kenikmatan seksual apa itu juga dituliskan ya, juga bahwa kita tidak akan di surga itu tidak akan dalam terik panas, ada buah yang menggantung yang bisa kita nikmati ya, ada perawan dengan jumlah tertentu begitu ya. Jadi semua kenikmatan yang kita kenal di dunia ini, dan Bapak Ibu harus bayangkan ya, di Jazirah Arab hawa yang adem itu suatu kenikmatan tersendiri kali ya. Adanya adalah panas terik ya, seperti Hawiyah ya, seperti api neraka itu kali ya, kebanyakan realita kehidupannya ya. Nah, jadi menggambarkan kenikmatan surgawi dengan bahasa-bahasa manusia itu menurut Michael Sells strateginya yang diambil Quran untuk membahasakan hal-hal yang kita tuh tidak bisa pahami sebenarnya gitu. Soalnya sebenarnya pertanyaan saya itu lebih ke arah dalam satu kerangka teologi kan ada relasi antara keyakinan kan ya. Nah contohnya kalau kita di dalam kekristenan, kita percaya motivasi kita berbuat baik atau kita melakukan sesuatu itu melatih kita atau setidaknya mengekspresikan kita lebih mencintai Tuhan daripada segala sesuatu. Dan itu kan connect sama realitas yang kita yakini, kehidupan setelah kematian, di situ kita bersekutu dengan Tuhan, ya kan? Yeah. Nah, kalau di dalam kerangka pikir Islam, apakah sudah ada rekonstruksi semacam ini? Karena kalau misalkan berbuat baik demi sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu ada hubungannya, gimana mereka memahaminya gitu maksud saya? Iya, jadi visi eskatologis yang digambarkan di surah-surah Mekah ya, yang nanti Bapak Ibu akan nikmati ya di dalam bacaan minggu depan ya. Memang itu yang menuntun ya visi kehidupan di dunia ini ya, bahwa nanti akan ada keadilan itu ya, yang di hari penghakiman itu akan ditegakkan ya, sehingga kehidupan kita akan menentukan bagaimana nasib kita di hari penghakiman itu ya. Dan berbuat baik itu adalah memang jalan yang disediakan Tuhan ya, karena itulah memang kehendaknya juga ya, yang akan ditegakkan keadilannya di hari penghakiman ya. Tentu saya ngerti pertanyaan Pak Rainer,
yang dipahami orang Kristen biasanya adalah, loh kok agama yang semacam itu pamrih gitu ya. Jadi berbuat baik demi sesuatu, keuntungan ya, yang di dalam keuntungan-keuntungan surgawi begitu ya. Bahkan Immanuel Kant kan juga mengkritisi ya agama yang semacam itu begitu ya. Dan bahkan yang dikritisi Immanuel Kant kekristenan juga sih. Karena dia lahir dari keluarga pietis di Jerman ya. Dan dia tuh melihat ya bahwa orang keluarga Kristen di Jerman yang pietis itu sebenarnya ya ngomong-ngomong tentang perbuatan baik tapi sebenarnya semuanya pamrih begitu ya, seolah-olah ingin menyogok Tuhan gitu. Padahal sebenarnya teologinya nggak begitu ya, seperti yang disebut Pak Rainer ya kan. Sebenarnya secara teologis orang Kristen memahami berbuat baik itu sebagai bagian dari mencintai Tuhan sendiri begitu ya. Tapi Immanuel kan melihat semacam kenyataan kehidupan yang lain ya, bahwa ya orang Kristen ini berbuat baik pamrih kok, seolah-olah mau menyogok Tuhan, sehingga di dalam filsafat etika moralnya Kant ya, dia mengembangkan filsafat yang ontologis ya, yang bilang bahwa perbuatan baik itu yang benar itu adalah yang ansih pada dirinya sendiri, apapun kondisinya adalah benar ya, dan berbohong selalu salah ya, dan bukan karena pamrih atau ditentukan oleh nilai-nilai agama tertentu yang mungkin untuk menyogok Tuhan dan lain sebagainya begitu ya. Jadi sesuatu yang deontologis itu Pak Cinyo tulis ya di chat ya, itulah yang menjadi pegangan moralnya Immanuel Kant ya. Saking dia lihat realitas kehidupan orang Kristen di Jerman ya pada zamannya begitu ya. Nah, jadi apakah realitas seperti apa ya yang dihidupi oleh komunitas Islam gitu, pertanyaan Pak Rainer ya, di dalam berbuat baik dan demi akhir zaman ya. Saya rasa orang Muslim tradisional ya akan melihat memang ini adalah kehendak Tuhan ya, yang dinyatakan lewat wahyunya, lewat Quran ya, bahwa kita itu berbuat baik demi keadilan yang akan ditunjukkan di dalam akhir zaman, dan visi eskatologisnya itu dijelaskannya lewat surah-surah surah Mekah terutama ya. Kalau surah Madinah nanti udah lebih kompleks ya, berisi tentang aturan kehidupan, ada kisah nabi-nabi dan lain sebagainya yang lebih panjang, sifatnya narasi gitu ya. Nah, dan kalau Bapak Ibu ingat ya, Pak Bambang Ruseno kan di dalam bukunya juga menuliskan ya bahwa teologi yang dianut oleh umat Islam ini simple gitu ya, sehingga itu juga yang appealing gitu ya. Kalau teologi Kristen itu complicated ya, bisa dibilang ya, atau comparably kalau diperbandingkan lebih complicated. Karena kalau misalnya ya, coba bayangin ya, orang yang non Kristen ya tanya kepada yang Kristen, ya jadi kalau kamu ya bilang kamu diselamatkan ya karena predestinasi lagi, kamu katanya orang reform lagi gitu ya, karena predestinasi. Jadi ngapain kamu berbuat baik gitu ya? Atau apakah predestinasi itu juga mendorong kamu hidupnya jadi antinomian ya? Terserah-serah aja ya, hidup semau-maunya loh. Kamu kan udah ditentukan dari awal begitu ya, untuk mewarisi kerajaan Allah atau apa gitu ya. Nah, jadi teologi Kristen itu bisa cenderung membingungkan ya, buat orang yang tidak menghayati itu ya. Terus jadi malah mungkin yang terlihat adalah, nah kan betul ya, orang Kristen itu kan hidupnya sembarangan kan, karena teologinya tidak mendorong sih kepada perbuatan baik yang jelas dan simpel gitu ya. Jadi bisa seperti itu juga komentarnya ya. Tentu buat orang Kristen yang menghayati kekristenannya ceritanya lain ya, bahwa memang yang dipahami adalah cinta kasih Tuhan itu menginspirasi cinta kasih manusia kepada Tuhan, sehingga itulah motivasi yang seharusnya mendasari perbuatan baik ya. Mungkin Immanuel Kant tidak akan terlalu ini ya, mengkritisi ya kalau pembahasannya seperti itu ya. Yang dikritisi Immanuel Kant memang kenyataan kehidupan orang Kristen sehari-hari yang dia lihat ya di dalam komunitas pietis yang ada di Jerman di zamannya begitu ya. Nah, jadi yang interesting adalah bahwa kadang-kadang komunitas Kristen walaupun teologinya berbeda, mungkin ujungnya kehidupannya mirip juga ya dengan komunitas beragama yang lain.
Karena kadang-kadang mungkin kita juga gagal ya menghayati teologi kita karena visi itu ternyata nggak mengakar di dalam penghayatan yang mendorong behavior kita juga ya. Biasanya kalau di titik itu nanti orang Kristen akan bilang ya memang dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa ya sehingga melawan dosa itu jadi luar biasa sulit ya. Nah di dalam hal itu mungkin teman-teman dari komunitas Islam bisa lebih optimis ya. Enggak, kita punya free will ya. Kita memang dituntut untuk berlomba-lomba berbuat baik ya. Jangan bikin excuse ya bahwa ada dosa asal di dalam teologi Islam. Tidak ada ya konsep dosa asal isu gitu ya. Jadi kalau di dalam dialog bisa saja ya terjadi diskusi yang semacam itu. Tapi berarti, sorry, saya simpulkan sedikit. Berarti emang rekonstruksi teologi Islam, at least sampai sekarang, itu melihat seperti itu ya, sesederhana itu doang ya Pak ya. Berbuat baik untuk penghakiman, nanti untuk buah dari hasil penghakiman, kalau kita masuk surga, ya semua kenikmatan yang sudah digambarkan seperti itu. Iya. Kan necessarily banyak menghubungkan tentang etika itu dengan buah keselamatan yang nantinya itu nggak necessarily dihubungkan juga berarti ya. Jadi komplikasinya itu muncul di dalam ini Pak, mazhab-mazhab syariah. Ya, jadi sebenarnya ada legal coding yang muncul bagaimana kehidupan yang berbuat baik itu yang untuk mencapai akhir yang baik di dalam hari penghakiman itu. Kodifikasinya munculnya dalam kompleksitas syariah itu sih. Kalau saya boleh tanya satu lagi, Pak. Iya. Kalau misalkan di dalam kerangka pikir Islam, salah itu pada akhirnya penghakiman pun akan bergantung pada rahmat Tuhan untuk memperhitungkan kebaikan itu lebih besar. Dan itu ada juga peristiwa Adam yang diampuni. Iya, motivasi dasar untuk tetap syariat apa ya selain kehendak Tuhan? Kenapa nggak bergantung pada rahmat Tuhan aja? Toh pada akhirnya ketika mereka melakukan syariat pun mereka juga akan bergantung pada rahmat Tuhan. Oh iya, kita jadi Islam itu memang tidak meniadakan fakta bahwa Tuhan itu penuh rahmat ya. Bahkan itu diucapkan terus-menerus ya. Bismillahirrohmanirrohim kan begitu ya. Tapi bahwa mekanisme ya timbangan itu menjadi semacam mekanisme yang diakui, dikonfirmasi ya bahwa itulah hal yang dilakukannya dan akan menjadi penentu ya di akhir zaman, itu juga dikonfirmasi sih. Ya, dan di dalam mekanisme timbangan itu juga lah rahmat Tuhan itu nanti akan termanifestasi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita baca Perjanjian Lama ya, di dalam Perjanjian Lama itu juga ya prinsip yang sama juga muncul ya, bahwa kalau berbuat baik itu berkat ya, ikut Tuhan berkat ya, kalau melawan Tuhan kutuk. Begitu ya, itu juga jelas ya. Karena misalnya kalau Bapak Ibu baca Galatia ya, Paulus itu misalnya akan menjelaskan ya bahwa prinsipnya hukum Taurat adalah siapa yang melakukan dia akan hidup. Nah, tapi argumen Paulus ada terusannya ya, bahwa di dalam Kristus ini prinsipnya beda nih. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Ya, jadi dari situ terus dia baca kisah Abraham lagi sehingga keutamaan iman itu yang ditonjolkan oleh Paulus untuk membandingkan dengan bahwa kalau Taurat prinsipnya adalah siapa yang melakukan Taurat dia akan hidup. Gitu. Nah, jadi kalau mau memahami konstruksi teologisnya Islam ya, yaitu sesuatu yang sifatnya Taurat ya, yang melakukan akan hidup. Gitu ya. Nah, kalau kita baca ya hati-hati sebenarnya di Galatia ya, Paulus itu tidak mau merendahkan hukum Taurat, sebenarnya dia Farisi, kita harus ingat ya. Jadi yang dia lakukan cuman secara fakta dia menjelaskan ini Taurat mekanismenya gini. Tetapi di dalam Kristus karena kita ini udah di zaman akhir ya, ada visi apokaliptik itu ya. Sekarang Kristus sudah datang ya, sehingga Taurat itu kita sudah memasuki era yang baru. Itu argumennya Paulus sih sebenarnya ya. Tapi pemahaman itu sebenarnya di dalam PL itu juga sama sih. Kalau kita rasa kok ini bingung banget ya baca PL. Ya, PL itu jelas kok, kalau kamu salah ya kamu dihukum. Begitu ya, kalau kamu ikut Tuhan tentu Tuhan akan memberkati gitu. Jangan mentang-mentang terus salah terus tahu-tahu mau lari dari hukuman karena bilang bahwa Tuhan itu maha baik gitu ya, nggak bisa. Ya, untuk orang-orang yang baca PL itu jelas ya, nggak bisa.
Ya mudah-mudahan menjawab ya Pak Rainer kebingungannya. Thank you, Pak. Thank you. Ini waktunya udah habis nih. Bu Fani juga udah tadi izin ngecas laptop ya. Jadi laptopnya napasnya juga udah tersengal-sengal. Tampaknya kita harus akhiri sih siang ini ya. Thank you ya Bapak Ibu. Terus kita biasa lagi texting. Lalu minggu depan nanti kita akan coba lagi simulasi lagi ya.